Karena di saat saya main bola, saya juga menyelesaikan pendidikan, sekolah, dan bersyukur sekali berjalan dengan baik. Dan saya rasa bahwa anak-anak juga punya kesempatan yang sama. Karena sebuah tim yang kompak adalah tim yang selalu bersama-sama, tidak bisa mengandalkan satu orang atau lebih. Jadi kita harus semua di situ, jadi satu susah, semua susah. Jadi ibaratnya macam saya susah nih, berarti teman-teman juga kita sama-sama susah. Tidak bisa saya susah, mereka tinggalkan saya. Sahabat podcast RRI, sepak bola bukan hanya tentang gol, sorak-sorai penonton, atau kemenangan di lapangan hijau. Lebih dari itu, sepak bola adalah sekolah kehidupan. Di dalamnya ada pelajaran tentang disiplin, kerjasama, sportivitas, bahkan keberanian untuk bermimpi. Di tanah Papua, khususnya di Manokwari, sepak bola bukan hanya sekedar hobi, tetapi menjadi ruang yang membentuk karakter generasi muda. Dari lapangan sederhana hingga kompetisi antar kota, anak-anak Papua belajar arti perjuangan, kebersamaan, dan percaya diri. Dan dari semangat itu lahir sepak bola Dobrai. Sejak berdiri pada 26 November 2018, SSB Dobrai hadir bukan hanya untuk mencetak atlet, tetapi juga untuk melahirkan generasi emas Papua yang berkarakter, berprestasi, dan menjunjung tinggi sportivitas. Hari ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang luar biasa. Sudah hadir di studio podcast RRI, Bung Ferdinandus Hurulian SP MSI selaku coach SBB ya, Dobrai. Selamat datang di studio podcast. Terima kasih. Apa kabar, Bung? Baik, sehat selalu. Salam olahraga ya. Jaya, jaya, jaya. Oke, dan narasumber berikut ada Yuhender Karubaba. Siap. Salah satu pemain muda yang ikut merasakan langsung pembinaan dari SSB Dobrai ya. Siap. Selamat datang di studio podcast RRI. Siap. Bagaimana? Baik. Sehat? Sehat. Luar biasa ya. Siap. Iya. Sahabat podcast RRI, kita akan mendengarkan cerita, harapan, dan juga tantangan mereka ya, khususnya dari coach dan juga dari salah satu atlet kita, membina ya generasi berprestasi melalui sepak bola. Iya, mungkin sebelum saya ke ini sapanya apa? Saya panggil Hendar aja atau Hendar aja. Hendar, oke. Hendar ya. Saya panggil Hendar aja dan Bung Ferdinando saya panggil Ferry saja. Bung Ferry aja ya. Siap. Oke, biar lebih akrab kita ya. Kita santai aja, ngobrol santai. Siap. Ya, Bung Heri. Ferry ya. Ya, Bung Ferry. Ini apa latar belakang berdirinya SSB Dobrai sendiri? Kemudian seperti apa semangat awal yang melahirkan sepak bola ini? Kita juga ingin tahu ya. Kalau mungkin publik hari ini belum terlalu tahu, ya saatnya, momennya untuk Bung Ferry kasih tahu ke semua. Terima kasih sahabat RRI di seluruh Indonesia. Hari ini saya berbangga sekali boleh hadir di sini untuk menceritakan tentang yang kita yang kita sudah lakukan di SSB Dobrai. Sebenarnya mimpi saya sebenarnya sepak bola itu bagi saya adalah alat sebenarnya. Alat untuk bagaimana membina anak-anak. Ibaratnya sekolah juga atau ruang sekolah minggu ketika anak-anak datang untuk diajarkan tentang kehidupan yang baik, kemudian sopan santun, sama sepak bola juga. Ketika saya lihat banyak anak-anak yang di zaman sekarang kemajuan teknologi, HP, kemudian itu mempengaruhi anak-anak punya kehidupan. Banyak yang terjerumus ke hal negatif, narkoba, miras, kawin muda. Dan karena itu tidak ada ruang untuk mereka sebenarnya. Betul. Karena kebetulan saya juga mantan pemain sepak bola dari Manokwari sini ya, walaupun Perseman 2001, kemudian itu membekas ke saya ketika ada banyak anak-anak yang punya mimpi sama seperti saya. Karena di saat saya main bola, saya juga menyelesaikan pendidikan, sekolah, dan bersyukur sekali berjalan dengan baik. Dan saya rasa bahwa anak-anak juga punya kesempatan yang sama. Mimpi bukan hanya sekedar mimpi. Jadi sepak bola ada alat sehingga anak-anak ini ketika ditempatkan dia punya mimpi akan terjaga tentang sepak bola, jaga dia tentang masa depannya. Kalau bersyukur kalau mereka ini ada yang jadi pemain sepak bola ya itu jalan Tuhan. Tapi kalaupun tidak, jaga mereka untuk tetap sekolah, pendidikan, kemudian karakter, attitude,
Itu yang menurut saya penting sekali, supaya hal-hal yang negatif itu yang paling penting menurut saya poinnya. Nanti ketika mereka ada yang berprestasi, puji Tuhan untuk hal itu. Oke, berarti itu sebab akibat berarti ya? Ya. Oke. Ini melihat potensi Manokwari, ya kita bicara skopnya untuk Manokwari sendiri ini. Orang juga tahu ya kalau Tanah Papua ini banyak sekali ya bibit-bibit atlet-atlet yang sebenarnya berpotensi begitu ya. Nah untuk Manokwari sendiri ini, Bung Ferry, sejak SSB hadir, nah ini perubahan-perubahan positif apa yang Bung Ferry lihat? Betul sekali, saya juga merasakan dampaknya sebenarnya ketika kita persepak bola di Tanah Papua, khususnya di Manokwari kan lagi istilahnya mati suri lah. Kita tahu Perseman sampai hari ini seperti apa. Legend ya. Kita punya legend, kita punya tapi itu kita kadang-kadang itu menjadi masa lalu kita. Kita terlalu bernostalgia. Kapan Adolf Kabo lahir, kapan Wele Mara lahir dan sebagainya. Ketika itu pun kita terlalu terngiang, itu mimpi-mimpi itu tidak akan pernah jadi kenyataan. Jadi kita harus memulai, harus di jalan. Sepak bola itu bukan hanya tentang bicara. Kita harus kerja. Wadah ini sebenarnya hadir untuk kita punya potensi. Banyak sekali anak-anak Papua siapa tidak tahu tentang sepak bola. Bahkan Samuel Isekene pun bilang di Papua ini yang bisa anak-anak Papua maju hanya sepak bola dan menyanyi saja. Dan saya tahu hal itu. Jadi sepak bola adalah sarana untuk itu. Jadi anak-anak punya potensi. Kita jangan bilang gudang saja, tapi kemudian yang masalah adalah ketika dia keluar dari gudang, mereka bilang Papua gudang sepak bola. Tapi ketika keluar kemasannya salah. Jadi harus ditata baik lewat pembinaan yang baik. Salah satu wadahnya adalah SSB. Ketika kita bina mereka baik, dasar-dasar sepak bolanya baik, sesuai dengan kurikulum sepak bola PSSI Vilanesia yang sekarang kita gunakan, itu akan berdampak kepada anak-anak. Karena sepak bola bukan hanya tentang lari, tentang tendang, tentang syuting, tidak. Sepak bola banyak hal yang kita pelajari di sana. Oke, ini menarik sekali nih ya. Luar biasa. Itu perubahan positif, kemudian pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Dan sebelum saya lanjut ke Bung Ferry, saya ke Hendar dulu. Ini awalnya bisa bergabung sama SSB itu seperti apa ya? Kemudian motivasimu apa sih gabung dengan? Mungkin kalau untuk awal bergabung itu hanya gara-gara permainan sepak bola Tarkam di kompleks. Kita hanya bermain seperti biasa, seperti anak biasa yang bermain bola. Karena kan waktu itu kan kita belum terlalu kenal HP, handphone, Android. Jadi kita hanya bermain bola di kompleks saja. Cuma pada waktu itu pas kakak laki-laki saya yang tua ya memang dia mungkin merasa bahwa saya punya bakat. Jadi dia bilang kalau kau hanya di sini kau tidak akan berkembang. Akhirnya dia bawa saya keluar. Waktu itu saya ingat 2019 kalau tidak salah. Saya pas ke sana dapat sudah dengan Coach Ferry. Nah disitulah kita diajarkan bermain sepak bola. Tapi untuk bermain sepak bola itu bukan hal yang gampang sekali, karena selain kita bermain, kita juga di situ diajarkan soal attitude. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih dari kita, terus kita punya kesopanan. Nah selain itu juga kita bermain bola itu bukan hanya soal menang kalah. Kita berbicara soal keluarga, kebersamaan. Itu adalah hal terpenting yang sangat penting sekali bagi saya dalam sepak bola. Dan terus untuk berbicara soal motivasi, ya saya pasti punya motivasi. Bermain bola itu saya bukan hanya bermain di tanah ini saja. Saya ingin membawa keluar. Karena minta maaf ya, saya tidak seperti kakak Riki Kamboya, kakak Yakob Sayuri, Yance. Saya bilang masa cuma mereka saja. Padahal kan orang-orang bilang bahwa Papua itu gudangnya atlet, terutama di sepak bola. Nah saya ingin bahwa dengan adanya hal-hal begini kita bermain bola, kita bisa mengembangkan bakat kita, dan saya ingin bahwa kita juga bisa seperti mereka. Bahkan kalau bisa kita bisa lebih dari mereka lagi. Karena seperti kakak Boas, mereka kan dulu tuh orang tahu sekali kakak Boas seperti apa. Dan setelah dia turun kan orang sudah mulai macam menganggap bahwa mereka sudah ketinggalan. Nah hal itu yang saya ingin bahwa kita harus anak-anak Papua harus membuktikan bahwa tidak habis talenta-talenta itu. Betul. Mereka sudah jadi contoh begitu ya. Jadi panutan bagi kita anak-anak Papua untuk yang berikutnya kita harus seperti mereka lagi. Nah kemudian apa yang selama belajar di SSB itu pelajaran berharga apa? Tadi kalau disebut tadi ada di attitude, sikap, kemudian mungkin hal lain juga yang di sana yang nilai-nilai kehidupan apa yang bisa Hendar dapatkan di sana? Kalau untuk itu mungkin lebih ke kekeluargaan. Karena kita bermain bola itu bukan soal individu, itu bermain tim. Jadi di situ kita tidak bisa mengatakan bahwa kita harus egois, tidak bisa. Karena sebuah tim yang kompak adalah tim yang selalu bersama-sama, tidak bisa mengandalkan satu orang atau lebih. Jadi kita harus semua di situ, jadi satu susah, semua susah. Jadi ibaratnya macam saya susah nih, berarti teman-teman juga kita sama-sama susah. Tidak bisa saya susah mereka tinggalkan saya. Nah terus satu senang semua senang.
Jadi kita makan sama-sama, kita mandi sama-sama, kita tidur sama-sama. Tidak bisa satu makan, satu tidak makan. Itu adalah sesuatu yang buat keluarga itu akan hancur. Karena keluarga itu adalah tim yang kompak. Nilai kehidupannya di situ ya, Iya. nilai moral di sana, kebersamaan, kekeluargaan. Iya. Kok rasa, saya juga rasa ya. Iya. Semuanya dapat gitu ya. Siap. Luar biasa. Saya kembali ke Bung Ferry, Bung. Ini banyak yang bilang ya kalau sepak bola itu lebih dari sekedar berolahraga ya, sekedar berolahraga. Tapi bagaimana SSB Dobra itu menanamkan nilai-nilai karakter tadi yang sudah disampaikan tadi, soal kedisiplinan, soal kekeluargaan, soal kebersamaan dan juga tanggung jawab itu. Betul sekali. Apa namanya, di era yang sekarang yang perubahan yang sangat kalau bilang sesuatu, akses kita buka HP semua bisa kita lihat. Dengan kemudian itu kan akhirnya saya sampaikan ke anak-anak ini bahwa ke depan itu banyak pekerjaan sudah tergantikan sama AI. Siapa yang tidak tahu AI? Tapi sepak bola tidak bisa digantikan sama AI. Betul. Gitu. Dan itu adalah profesi. Ke depan itu juga bisa jaminan pekerjaan untuk kalian. Profesi. Kemudian untuk kita ke sana, kita butuh kerja keras. Sepak bola hanya, tadi saya bilang, bukan hanya tentang bicara-bicara saja, bukan hanya tentang mimpi, tapi harus dilakukan, dikerjakan, dan prosesnya panjang. Ini Hendar, mereka sudah jadi ini sudah 7 tahun prosesnya. Kita latihan setiap minggu 2 kali 3 kali, walaupun 2 jam karena kita terbatasan fasilitas, tapi kemudian itu menurut saya penting sekali ketika anak-anak ketika pergi sekolah pulang mimpinya terjaga. Ketika pulang sekolah ada sesuatu yang dia mimpikan ke depan, karena ke depan banyak pekerjaan akan hilang karena digantikan sama AI. Hanya olahraga tidak akan bisa digantikan sama AI. Dan kita harus kapanpun tidak bisa. Dan itu adalah hiburan dan itu bisnis. Mungkin sekarang kita belum lihat, tapi ketika mereka ini ada di level yang tertentu, itu bisa memberikan ruang untuk mereka untuk punya kehidupan lebih baik dan bisa bagian dari proses ketika mereka bersosialisasi dengan orang lain. Jadi sepak bola bukan hanya sekedar tentang main bola saja menurut saya. Bukan ya? Ya. Ini menarik. Dan Bung Ferry, kemudian tantangan terbesar untuk khusus ya, Coach Ferry itu melatih, ini tantangan terbesar nih. Ini kalau bicara soal fasilitas, ya, kemudian juga dukungan orang tua dan juga lingkungan sosial, ya kita tahulah seperti apa ya. Dan juga mungkin dukungan pihak-pihak terkait seperti itu. Ini sangat minim. Dengar-dengar ini untuk mendanai sendiri ini juga dari apa istilahnya, swadaya ya. Swadaya. Nah ini bagaimana tantangannya, seperti apa itu? Terima kasih. Sebenarnya semangat saya cuma satu, awal saya ingin anak-anak Papua ini juga punya kesempatan yang sama untuk bermain di level seperti mimpi Hendar tadi, menjadi bawah Salosa dan lebih daripada itu mungkin. Apapun itu pasti kita jalanin. Saya selalu bilang kita punya moto bongkar. Artinya kita bongkar saja, bisa tidak bisa kita maju saja. Apapun itu kita maju, kita tabrak. Yang penting kita bisa next level apapun yang terjadi. Kita tidak punya fasilitas, pembiayaan tidak ada. Ini jalan dengan swadaya. Kadang-kadang saya dengan keluarga, kalau bicara keluarga saya punya gaji itu kadang-kadang kita berbagi. Karena berbagi untuk bagaimana bola itu ada, bagaimana baju latihan itu ada, bagaimana saya ingat pelatih yang lain untuk ya istilahnya uang uang bensin kah untuk datang ke latihan. Karena kita bangunnya ini SSB ini gratis. Kalau di kriteria itu SSB kan ada iuran bulanan maupun harian. Tapi kita nih tanya Hendar, mereka ini 7 tahun itu tanpa kita bayar sebesar pun. Mereka datang ke lapangan pun kita bersyukur. Oh ada anak-anak datang, artinya mereka ini jalan kaki dari Sowi, jalan kaki dari Pasir Rido untuk datang latihan saja. Lihat itu saja, kita senang, bangga. Ternyata anak-anak Papua ini mereka punya mimpi yang luar biasa yang kadang orang tidak lihat itu. Kemudian kalau bicara otonomi khusus, coba ke lapangan lihat, ini otonomi khusus atau bukan? Ini otonomi khusus ini. Kadang kita lihat sesuatu terlalu jauh, sedangkan di depan kita tentang otonomi khusus. Mereka nih anak Papua ini kita terlihat itu jadi sesuatu problem. Padahal kita butuh uluran tangan. Kadang-kadang orang bicara tentang prestasi, tapi mereka lupa fondasinya. Untuk bicara prestasi kita harus bangun dari fondasi. Ini cukup panjang, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru kita bicara tentang prestasi. Jangan tiba-tiba mau baru kemudian kita bawa pemain, bawa dari luar. Terus kita sendiri bangun apa? Kita kerja apa? Betul. Jadi kita bersyukur kita sudah ada, kita berharap bahwa peran serta banyak orang, bukan hanya kita saja. Sepak bola tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Kita butuh kerjasama semua orang. Siapapun dia, pemerintah, swasta, orang per orang, itu harus kita sama-sama berkontribusi untuk sepak bola. Jangan sudah ada Ricky Kamboya baru kita bilang itu anak Papua Barat.
atau Fajar Fatur Rahman, baru itu dari Papua Barat, itu dari Manokwari. Harusnya dari mereka ini dulu, baru kita bisa lahirkan mereka, baru akan lahir yang seperti begitu. Kemudian kalau sudah hadir sana, semua orang mau ingin bawa dia, tunjukkan dia. Nah, ketika sudah di atas gitu ya, puncak baru dilirik lah. Lirik. Ya. Nah, itu. Padahal mereka sudah survive, sudah punya gaji, sudah punya kontrak, dan itu sudah tidak ada masalah untuk mereka secara finansial. Justru yang masalah adalah di akar rumput ini. Itu yang harus benar-benar dilihat sebagai suatu masalah. Iya, berarti dilihat memang utuh ya harusnya ya. Ya. Nah, sebelum saya lanjut ke Bung Ferry, ke Hendar, ini sebelum pertanyaan berikut, mungkin saya mau tanya begini, bagaimana mengatur waktu belajarmu sama waktu latihan ya? Karena kan latihan juga kalau saya lihat di jadwal itu latihannya dalam seminggu berapa kali tuh, Coach? Kita sekarang 1 minggu, karena kalau bisa ya kita latihan 1 minggu 2 kali, karena kita tidak punya lapangan saat ini. Kita berbagi dengan SSB yang lain, jadi 1 minggu 2 kali. Tapi kemudian ketika ada event, kita bisa agak full di waktunya, jadi Senin sampai Kamis. Nah itu bagaimana ini? Ya, Hendar bisa berbagi waktu itu. Ya kalau untuk itu ya tetap kita mengutamakan yang lebih penting ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa saya lebih mengutamakan sekolah. Nah, ketika jam belajar saya akan menghabiskan waktu saya di jam belajar. Tetapi jika saya sudah balik kan tidak ada kegiatan gitu. Palingan mungkin cuma di rumah rebahan ya. Daripada saya menghabiskan waktu dengan rebahan, lebih baik saya melakukan aktivitas. Nah, jadi pas di hari latihan ya, saya bagikan waktu. Berarti dari jam sekian sampai jam sekian ya, saya di sekolah. Setelah saya pulang, saya tidak punya kegiatan lain lagi kemana-kemana gitu, tidak. Saya pulang persiapkan diri untuk jam berikutnya untuk saya pergi latihan. Jadi sepanjang kalau misalnya kita latihan misalnya dari hari Senin sampai hari Kamis, ya sudah berarti sepanjang hari itu saya tidak punya aktivitas lain selain saya sekolah. Kalau ada kegiatan tugas saya bikin, kalau tidak berarti saya pergi latihan. Nah kemudian saya lanjut lagi. Tadi kakak coach sudah bilang tadi ya. Bung Ferry sudah sampaikan juga nih lapangan dan lain-lain begitu, fasilitas juga minim. Nah ini gimana perasaanmu ketika latihan dengan fasilitas yang minim, kemudian juga ya seperti itu? Jujur aja kalau untuk itu ya sebagai seorang atlet ya kita sedih ya kita punya fasilitas minim, tapi hal itu tidak bisa membatasi kita karena kita punya mimpi yang begitu tinggi ya. Hal itu tidak bisa membatasi kita. Dengan seadanya itu kita belajar. Karena dengan apa yang ada kita belajar, itu akan membuat kita lebih berkembang. Apa sih cita-citamu kalau begitu? Ya, pemain bola? Sebenarnya banyak juga. Tapi kalau untuk prioritas, saya punya keinginan sekali tuh saya bermain bola. Bermain bola ya. Karena bagi saya bermain bola profesional, ya, asik. Karena selain bermain bola di situ saya ingin buat orang belajar bahwa dengan hal ini kita bisa. Jadi selain bermain bola, kita bisa mengajarkan bahwa ini menjadi motivasi bagi kita. Kita buat motivasi bagi generasi berikutnya. Jangan kita hanya berpikir bahwa setelah kita terus siapa lagi begitu. Jadi kita buatnya untuk yang berikutnya lagi. Jadi jangan habisi diri kita. Jadi ya mungkin kalau untuk berbicara soal keinginan, ya pasti saya ingin bermain bola. Tapi kalau misalnya kalau tidak tercapai ya saya akan balik seperti biasa. Mungkin menjadi seorang guru. Karena saya juga memiliki keinginan menjadi seorang guru. Banyak sekali ya ceritanya ya. Siap. Kita kalau mau cerita nih pasti terkait dengan misalnya minimnya dukungan, kemudian juga fasilitas ya. Semoga yang nonton nanti ini bisa melihat dan ini jadi masukan juga, jadi insight penting ya, terutama untuk pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait yang melihat potensi yang luar biasa ya. Oke, saya kembali ke Bung Ferry. Tadi visi tadi ya dengan motonya bongkar itu, kemudian nah ini belum sempat disinggung tadi ya, visi kemudian misinya tadi. Tapi sepintas saya tangkap poinnya tadi ya. Mungkin bisa dipertegas lagi gitu ya. Ya, sebenarnya bagi saya sepak bola masa depan adalah prestasi. Tapi kan kita butuh tahapan. Usia 9 sampai 13 atau 12 itu kan fan fase. Kemudian next sampai dengan usia 18 ke atas itu kita sudah bicara prestasi. Anak-anak ini kita bersiapkan untuk menjadi pesepak bola yang seperti mimpinya Hendar. Ke next level berikutnya adalah prestasi di usia 19 ke atas, 19, 20, 23. Dan di sana ada PON, ada Liga 4, ada Liga 3. Jadi kita bangun fondasinya. Mimpi saya tentang SSB adalah fondasi, akar rumput, pembinaan. Nanti di next levelnya itu kita kasih ruang kepada mereka yang lain untuk lebih prestasi misalnya di PON, di Liga 4 atau Liga 3 ataupun keluar dari sini atau bahkan ke timnas.
itu bagi kami itulah mimpi mereka, mimpi kami untuk mereka. Jadi sekarang tugasnya saya nih adalah di SSB adalah bagaimana kita siapkan bibit pemain dulu. Nanti next level itu kita berharap ada pihak lain yang bantu terlibat di sana. Oke. Nah, untuk mencapai visi dan misi itu apa strateginya Bung Ferry untuk mencapai itu? Ibarat satu rumah itu kalau kita mau untuk mencapai visi kita butuh dukungan banyak sebenarnya. Misinya apa? Kita membangun sepak bola, kemudian pembinaan anak-anak. Tapi kan kita butuh strategi, biaya dan segala macam itu sebenarnya jadi kendala sebenarnya. Untuk capai visinya, untuk dengan keterbatasan yang ada, dengan yang selama kita jalan swadaya kita dukung orang tua, walaupun berat. Artinya kalau saya mau bicara secara spesifik apa yang kita mau capai ke depan dengan keterbatasan pembiayaan, fasilitas macam bola saja kami kadang tidak punya bola latihan, rompi latihan kadang tidak punya, dan banyak kendala. Jadi kalau untuk kejar kita punya visi sepak bola prestasi di tanah Papua di depan itu ya hanya ada kerja keras saja yang kita bisa buat, tidak ada yang lain. Dan kita sangat berharap orang lain untuk berkolaborasi dengan kita. Karena kalau kita sendiri saja mungkin agak berat sekali. Sudah mungkin ada semacam upaya-upaya begitu untuk mengajak pihak lain untuk menjadi istilahnya jadi donatur ataupun menjadi sponsor begitu? Benar sekali, sebenarnya banyak sekali kami sudah menyurat, buat proposal dan segala ke pihak tertentu ya. Kami tahu bahwa ini kan SSB sebenarnya kan kita bagian dari pendidikan luar sekolah sebenarnya. Undang-undang pendidikan itu kita ada buat dinas pendidikan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bertanggung jawab dan pemerintah tahu itu sebenarnya undang-undang tentang pendidikan nasional itu kan kita nih pendidikan luar sekolah, kita sama dengan PAUD sebenarnya. Jadi kita bukan prestasi, kita pembinaan. Jadi sebenarnya pemerintah tahu masalah itu sebenarnya. Ya, kita punya OPD terkait teknis yang sebenarnya sudah tahu apa yang mereka kerjakan. Sudah tahu tapi malas tahu gitu. Bukan saya kesana. Jadi saya yang bilang ya. Jadi kami berharap mereka juga lihat itu sebagai masalah karena mimpi kita sama-sama ke depan adalah saling berkontribusi untuk mereka, karena nanti hasilnya ini bukan untuk saya, minta maaf, bukan untuk saya punya keluarga, tapi untuk tanah Papua. Ini untuk tanah Papua, untuk kita orang Papua. Kebanggaan mereka, kita ini ada di mereka ini. Jangan sampai kemudian kita hanya bicara ketika sudah jadi pemain hebat baru itu dari Manggurebe, istilahnya mau Manggurebe untuk mau rebut-rebut begitu ya. Itu salah sekali ya, keliru ya. Oke. Kemudian Hendar, kalau ada teman sebaya ya, teman-temanmu atau yang seumuran atau di bawahmu yang ingin bergabung, apa pesanmu untuk mereka untuk bergabung? Jangan malu aja. Karena kita ingin mencapai sesuatu itu jangan kita malu aja. Kalau Anda malu itu kan akan membuat hal itu tertunda. Nah, saya ingin bergabung tapi karena saya punya rasa malu, nanti saya sudah. Nah, itu akan tertunda dan itu akan menghambat kamu untuk ke depan. Tapi jika ingin maju, sudah saya punya keinginan nih, langsung datang aja, tawarkan diri. Mau saya punya kelebihan, kekurangan, datang dulu karena di sana tuh kita belajar. Tidak kita kesana langsung kita tahu kita main begini, tidak. Karena kan saya juga begitu, saya datang tuh kan saya belajar dulu harus begini, terus kita diajarkan. Terus untuk buat hal itu ya tadi itu aja, jangan kita malu karena kalau macam kita malu ya kita akan menunda dia, dan kalau kita menunda tuh mau sampai kapan begitu kita tunda terus. Oke ya. Nah, kalimat yang mungkin bisa menggambarkan tentang SSB? Keluarga. Oke. Keluarga ya. Iya, karena saat kita susah mereka ada, saat kita senang mereka ada. Luar biasa. Itu maknanya dalam sekali ya. Iya. Oke, kemudian mungkin pertanyaan penutup juga untuk Bung Ferry juga pada kesempatan ini, kemudian hal-hal yang nanti ingin disampaikan juga. Nah, tadi saya tertarik sekali dan itu motonya tuh sangat luar biasa tuh, kayak sebuah bongkar tadi itu sebuah kata, satu kata bongkar itu kayak maknanya dalam sekali, jadi menerobos begitu ya, menerobos segala tembok-tembok gitu ya. Betul. Itu pesannya apa itu dari terobos itu? Saya pesannya sebenarnya begini, kita yang anak Papua ini lahir besar di sini, anak Papua itu tahu tentang kita punya karakter yang malas, takut, tidak percaya diri. Itu kita punya karakter yang selalu ketika kita berhadapan dengan orang luar, itu masalah kita sebenarnya. Kita tidak percaya diri, kemudian takut, rasa rendah diri, tidak punya kemampuan. Jadi satunya kita bongkar. Bongkar ya. Bongkar supaya apa? Takut, percaya diri. Kita anak Papua harus bisa dengan orang lain. Itu penting menurut saya. Orang lain bisa, kita juga bisa. Kenapa jadi? Itu ganteng-ganteng. Kenapa jadi? Itu yang kita saya ajar anak-anak, ayo kita jangan takut. Ini kita punya macam contoh, kita ke nasional itu. Kadang kita berhadapan dengan teman-teman yang levelnya di atas kita itu. Yang kita hanya bisa berbuat adalah bagaimana kita punya semangat. Kita jangan orang Papua kalah.
Iya. Kita tidak boleh kalah. Apapun itu kita harus bukan tentang kalah menang tidak, itu bukan yang maksud saya itu, tapi kita punya kemampuan, karakter itu harus muncul sebagai orang Papua yang benar-benar jadi orang Papua. Iya. Wah, kita tidak boleh direndahkan. Kita harus bisa bersaing dengan mereka. Menurut saya itu pesan yang penting, bahwa kita bongkar kita punya kemalasan untuk capai kita punya mimpi. Apalagi fisik mantap-mantap begini. Wah, siapa yang bilang kita tidak bisa seperti begitu? Kita bisa. Oke. Bung Ferry, pertanyaan terakhir mungkin sekaligus menutup podcast kali ini. Apa harapan Bung Ferry untuk generasi muda Papua dalam sepak bola? Terima kasih, ruang yang cukup baik sekali untuk saya, untuk kami ini sebenarnya. Kalau bicara tentang mimpi, sebenarnya masih panjang. Kita belum, salah satu contoh, Perseman belum kemana-mana, PON Papua Barat kita belum kemana-mana, kita belum berprestasi di level yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa bilang akhirnya ayo kita sudah tuntas, kita sudah, tidak bisa. Kita masih butuh banyak effort, kita masih butuh banyak bantuan, kita banyak untuk kontribusi. Karena untuk sampai ke sana, tujuan akhir itu bukan hanya tentang sepak bola itu saja, tapi tentang karakter mereka itu, anak Papua itu bisa maju, bisa sama dengan orang lain. Karena sepak bola, ketika kita di sana, saya bangga jadi pemain sepak bola, saya bangga jadi anak Papua, saya bangga hadir di lapangan dengan teman-teman yang lain. Itu menurut saya lebih penting daripada hanya sebatas tentang sepak bola saja menurut saya. Jadi bagaimana saya tanamkan semangat itu, jaga itu ke mereka, supaya ketika dia hadir di tempat sana, saya juga punya kesempatan yang sama, saya juga punya. Jadi tentang mimpi kita masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan untuk kapan, menurut saya selama tanah Papua ini masih ada, itu kita belum sampai mimpi itu. Yes. Oke. Bisa disampaikan mungkin apa harapan terbesar yang ingin disampaikan untuk semua yang sedang menonton podcast ini? Mungkin kalau saya sekalinya anak Hendar saja yang menyampaikan, karena mereka yang punya mimpi. Oke, Hendra. Ya baik, untuk mungkin mimpi saya dan teman-teman yang seusia dengan saya, kami tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kami membutuhkan pertolongan kalian dalam bentuk apapun, baik maupun doa, pertolongan apapun. Karena kita tidak bisa kalau kita sendiri. Kita butuhkan pertolongan, orang lain harus membantu kita. Ya kita punya mimpi besar, tapi jika tidak ada pertolongan dari orang lain, ya tidak bisa. Jadi untuk mencapai hal itu, ya kami membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oke. Bung Ferry? Oke. Satu lagi, di tanah Papua ini kita butuh semua orang bekerja, bukan hanya satu sisi saja. Ini kebetulan di sepak bola, ya berarti semua orang pemerhati sepak bola harus sama-sama kerjasama. Baik kita di akar rumput, bukan hanya kita SSB Doberaya sendiri, banyak SSB sebenarnya. Ada SSB Kasuari, SSB Bayangkara, SSB Indonesia Muda, Mansinam, dan juga semua ada klub-klub banyak yang hadir di Manokwari, khusus Manokwari ini. Itu tidak bisa jalan sendiri, kita butuh orang lain, kita butuh bantu orang lain, dan kita butuh pemerintah juga sebagai orang tua kita untuk bagaimana bangun ini sama-sama. Dan kita tidak bisa bicara, sepak bola tidak hanya tentang bicara-bicara saja, minta maaf, harus dimulai, kapanpun itu harus dimulai. Kalau hanya bicara-bicara saja, lebay moya. Jadi harus kita laksanakan itu supaya tercapai. Itu saja. Oke, luar biasa, terima kasih Bung Ferry sudah hadir di studio podcast. Hendar juga terima kasih sudah berbagi kisah, cerita, pengalaman, dan semoga apa yang disampaikan ini didengar dan itu menjadi atensi khusus ya untuk pihak-pihak terkait. Terima kasih banyak sudah hadir di studio. Selamat beraktivitas kembali. Saya Pati Alwarin Koibur. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.